Berpolitik itu artinya mensiasati. Aslinya begitu. Siasat fiddin wad dunya. Siasat fi riayatil ummah. Artinya memang dalam mensiasati itu penting. Mensiasati anak kita agar benar, mensiasati rakyat agar bisa baik, itu harus. Tapi di saat siasat itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, jadi salah. Politik itu artinya bersiasat, menyiasati umat agar benar. Bukan untuk menyiasati agar dirinya itu bisa mengumpulkan kekayaan dan seterusnya. Maka berpolitik itu kalau dikembalikan kepada dasar berpolitik, ya seharusnya ulama juga bisa berpolitik. Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab, pakar bernegara beliau. Bagaimana beliau punya satu untuk batu loncatan dan sebagainya. Sebab yang namanya agama mahal, mohon maaf ya. Yang namanya agama itu mahal. Agama mahal. Mau dagang saja kalau takut nggak laku pakai demi Allah kok. Kalau sudah dekati pemilihan, lihat pesantren mulai makmur kan. Datang ke kiai sama ustadz, assalamualaikum dan sebagainya. Ustadz, bagaimana? Masya Allah. Tolong doain, saya ingin punya program membangun 1000 masjid. Saya ingin bangun dengan pondok dekat sama kiai, begitu. Alhamdulillah di sini tidak ada. Karena calon-calon pada baik-baik tidak berani datang ke sini itu. Alhamdulillah tidak ada calon datang ke sini. Ini negeri aman. Ini negeri Al-Bahjah ini adalah mendukung, ini adalah yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi di sini aman. Kita harus pertahankan negeri ini persatuan dengan benikanya, bermacam-macam beraneka ragam. Makanya kita tidak masuk hiruk pikuk permusuhan begitu. Makanya kita aman di sini. Makanya kami himbau kepada calon kalau datang ke sini yang manis duduk ngaji di sini. Duduk aja, insya Allah nanti punya nilai sendiri. Duduk yang manis paling depan, calon gubernur, calon apa? Bukan di tempat kami, di tempat pengajian di mana-mana. Kami pengen bahasanya calon presiden kita, calon gubernur, calon bupati itu adalah orang yang melazimi pengajian 20 tahun. Wah, gitu. Ngaji 20 tahun. Tukang nyiram, tukang ngasih air lagi. Waduh, hebat lagi ini. Yang bingung adalah kebanyakan, berarti ada yang enggak ya. Kebanyakan saya tidak pernah kenal dia. Tiba-tiba muncul terbersih. Oh, terbersih. Mulai kapan ini? Pembela bangsa dan umat. Simbol kebangkitan. Wah, serem banget ini. Siapa yang bilang? Kamu tiba-tiba saja ini. Maka, nah, bagaimana ulama berpolitik? Singkat saja. Ulama berpolitik Anda harus waspada. Kalau Anda mampu dan Anda bisa, Anda masuk. Tapi kan kendaraannya salah kan. Jadi demokrasi itu kendaraan. Sekarang nggak ada di Indonesia kendaraan kecuali demokrasi. Anda tidak apa-apa pakai truk reok itu nggak apa-apa, sudah. Tapi kamu harus waspada. Ingat jangan sampai ada jeblos. Berpolitik tapi rusak. Sebab sekarang kan apakah boleh kita sekarang mencalonkan pemimpin sementara suasana politik kayak begini dan cara mengangkat pemimpin dengan cara yang salah. Loh memang kendaraannya nggak ada kecuali melalui jalur politik yang namanya demokrasi, ya harus masuk di situ ikut. Kalau enggak nanti bagaimana? Anda harus ikut demokrasi karena memang adanya kendaraannya yaitu. Kalau seandainya ada cara yang lain selain demokrasi harus kita anut dong. Sementara di sini harus demokrasi. Maka seorang ulama boleh saja berlomba di situ. Ulama Anda kalau mampu, Anda kalau saya tidak mampu. Kalau saya bukan ulama lagi. Kalau saya suruh enggak, saya tidak mampu. Berat sekali di situ, banyak jebakannya, banyak ranjonya, banyak duri-durinya. Oh, serem di situ. Kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh punya kecemburuan kepada umat, kemudian ingin membangun bangsa ini, lalu dia mengedepankan, mencalonkan, ya silakan. Kita doakan semuanya. Asalkan tujuanmu adalah Allah dan Rasulnya. Beres. Dan kita ingin orang-orang semacam itu. Dan kami menghimbau kepada siapapun yang mendengar suara ini. Kalau Anda punya kemampuan, Anda boleh naik. Tapi ingat, kemudian nanti yang mendukung Anda, jadi gini ya, caranya harus baik. Kemudian yang mengusung Anda pun adalah kelompok yang baik. Sebab urusannya dengan teman lagi. Jadi masalah berpolitik, Anda kalau berkawan dengan yang tidak baik, Anda akan masuk wilayah ketidakbaikan. Biarpun Anda baik, yang membisikkan ini penting. Makanya teman itu penting. Partai apa yang mengusung dirimu, biarpun kamu orang soleh wali kutub bisa berjalan di atas air, kalau yang mengusungmu adalah partai yang nggak benar, maka Anda tidak mau akan diatur, Anda akan dibisiki. Ini harus kawan itu. Jadi boleh saja kiai berpolitik, karena politik tujuannya adalah untuk mengatur bangsa dan negeri ini. Makanya jangan suudon deh.
Kalau ada kiai masuk itu semoga benar niatnya, kita tidak tahu kok niatnya seseorang. Kalau ternyata ada kiai itu dulu baik setelah berpolitik menjadi tidak baik, yaitu adalah kiai sesat kepleset gitu saja. Tapi kalau niat orang niat baik ya jangan dicurigai. Walah bohong kiai, bohong banyak contohnya. Dia yang dulu kan jelek, ini bisa saja tidak jelek. Tapi kalau Anda saya himbau jangan deh. Anda mendukung, Anda mencari calon, sekolahkan anak yang ambil pendidikan yang hebat, tinggi, yang akhlaknya baik, itu saja yang Anda jadikan ganco atau senjata untuk maju, Anda yang mendukung di belakangnya, selesai. Kalau Anda yang suka ngurusi pesantren. Saya ingat suatu ketika ada seorang gubernur di mana waktu itu, di sebuah gubernur cerita, alhamdulillah sekarang ada diresmikan lagi pondok baru. Semoga kiainya bisa kerasan dan betah di pondok. Sekarang banyak pondok ditinggalkan kiainya pada jadi DPR. Itu gubernur itu. Pak siapa waktu itu? Pak Aswin. Siapa orang Pak? Siapa? Saya tidak namanya gubernur, saya lupa. Jadi, wah ini menarik sekali kalimatnya pendek tapi nyelkit itu. Semoga kiainya betah ditinggal di pondok sebab sekarang banyak kiai ninggalkan pondok pada jadi DPR. Ini kalimat yang bisa jadi pelajaran buat kita. Kalimat hikmah deh itu. Baik, insyaallah. Saya dengar sendiri seorang gubernur nanti. Jadi, wahai para ustadz, santri, umat, jaga umat ini. Berpolitik mungkin Anda bisa mencalonkan orang lain yang bisa baik dan sebagainya. Tapi kalau Anda sebagai seorang tokoh, sebab di situ sangat pelik sekali, seram. Kemudian Anda sebagai suri toladan. Takut yang ditiru adalah ketidakbaikannya sehingga menjadi tidak baik. Tapi pada dasarnya boleh berpolitik asalkan dia benar dan tujuannya benar. Dan caranya benar, maka itu akan menjadi keberkahan untuk bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab.